Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya diberikan tugas oleh dosen pengampu Bapak Nur Irwansyah MPD, mata kuliah membaca, yaitu dengan judul materi Konsep Dasar Literasi, Multiliterasi, dan Pembelajarannya. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan, nama saya Inayatullah dari kelas R3A dengan nomor MPM 202121500525, mata kuliah membaca, mahasiswa Universitas Indonesia PGRI, program studi pendidikan bahasa Indonesia. Selanjutnya, materi yang pertama ialah A. Konsep dasar literasi. Pada masa perkembangan awal, literasi didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggunakan bahasa dan gambar dalam bentuk yang kaya dan beragam untuk membaca, menulis, mendengarkan, berbicara, melihat, menyajikan, dan berpikir kritis tentang ide-ide. Literasi merupakan proses yang kompleks yang melibatkan pembangunan pengetahuan sebelumnya, budaya dan pengalaman untuk mengembangkan pengetahuan baru dan pemahaman yang lebih dalam. Literasi dalam konteks ini telah diperluas ke dalam beberapa jenis elemen literasi, seperti visual, auditory, dan spesial. Daripada kata-kata yang tertulis di dalam The New London Group 2005, teks-teks yang siswa baca telah diposisikan. Ini berarti bahwa teks yang ditulis seorang penulis telah dibentuk berdasarkan posisi mereka, di mana mereka berada dan di mana mereka berdiri, serta bagaimana posisi ini memungkinkan mereka untuk melihat dan tidak melihat. Literasi kritis merupakan kemampuan yang mengkritik teks berdasarkan sudut pandang yang berbeda, untuk menantang status quo dan untuk mempertanyakan otoritas yang telah banyak diakui. Dengan demikian, pembelajaran literasi ditujukan untuk mengembangkan keterampilan siswa dalam literasi kritis, literasi visual, literasi media, literasi teknologi, literasi lintas kurikulum (IPS), matematika, sains, seni, dan mata pelajaran lainnya, serta literasi dalam bahasa lain. Perkembangan bahasa dan literasi harus dipertimbangkan sebagai satu kesatuan, bukan sebagai dua entitas yang terpisah, meskipun bahasa dan literasi memang memiliki perbedaan. Dalam kurung misalnya, bahasa lisan dalam periode akuisisi awal tidak resmi diajarkan, dan literasi seringkali harus secara eksplisit diajarkan. Lebih lanjut, perbedaan literasi dan bahasa dikemukakan oleh Bethany Davis 2013 yang menyatakan bahwa bahasa dan literasi satu sama lain memang saling berhubungan, tetapi bukan dua hal yang sama. Pengubahan tersebut harus dilakukan atas pandangan pedagogik literasi selama ini, yakni hanya terbatas pada upaya pengembangan kemampuan membaca dan menulis siswa di sekolah, menjadi pandangan yang lebih luas, lalu dikenal dengan istilah multiliterasi. Selanjutnya, literasi merupakan upaya pengungkapan makna yang terdapat dalam gambaran desain makna yang telah ada, serta upaya menghasilkan makna dengan jalan menambah sesuatu sebagai hasil
pemikiran kita sendiri pada desain yang telah ada tersebut. Keberagaman sumber makna sebagai desain makna yang bersifat hibrid juga merupakan pertimbangan lain yang harus dipertimbangkan dalam menambah agensi atau desain pada konsep literasi tradisional. Tata bahasa sendiri tidak dapat hanya ditafsirkan sebagai aturan bahasa tulis, melainkan lebih luas sebagai aturan penggunaan bahasa dalam lingkup yang sangat luas dengan melibatkan media penyampaian makna yang sangat bervariasi. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu B. Konsep dasar multiliterasi dan pembelajarannya. Bertemali dengan semakin luasnya konsep literasi wacana, istilah literasi pun mulai banyak dipakai dalam berbagai bidang ilmu, secara terintegrasi dengan bidang kajian ilmu bahasa. Dalam bidang ilmu bahasa, misalnya, dikenal istilah literasi membaca, yakni kemampuan memahami, menggunakan, dan merefleksi teks melalui pelibatan langsung untuk beroleh pengetahuan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, serta untuk dapat berpartisipasi di dalam masyarakat. Berdasarkan keragaman ini pula lah istilah yang tepat digunakan untuk memadukan literasi sebagai alat komunikasi dan bidang ilmu yang dikomunikasikannya adalah literasi lintas kurikulum. Pendapat ini sejalan dengan Ivanix 2009 yang menyatakan bahwa pembelajaran multiliterasi merupakan pembelajaran yang memberikan tantangan kepada siswa untuk mengkaji dan menerapkan literasi praktis yang berfungsi sebagai alat mediasi untuk mempelajari berbagai konsep lintas kurikulum. Selanjutnya, berdasarkan perkembangan konsepsi literasi ini, multiliterasi didefinisikan sebagai keterampilan yang menempatkan kemampuan membaca, menulis, menyimak, dan berbicara seefisien mungkin untuk meningkatkan kemampuan berpikir meliputi kemampuan mengkritisisi, menganalisis, dan mengevaluasi informasi dari berbagai sumber dalam berbagai ragam disiplin ilmu, serta kemampuan dalam mengomunikasikan informasi tersebut. Secara konseptual, literasi merupakan sebuah ancangan yang dapat digunakan untuk memahami beragam jenis teks dan beragam bentuk media yang dihasilkan berbagai teknologi baru. Melalui konsep pedagogik yang memberikan guru peluang untuk menyajikan informasi kepada siswa dengan menggunakan beragam bentuk teks dan media. Dalam pandangan ini, multiliterasi merupakan pendekatan belajar yang dikembangkan berdasarkan kesadaran dan pengakuan atas keberagaman dan kompleksitas perspektif budaya siswa, serta keberagaman gaya belajar yang dimilikinya. Senada dengan pandangan Koppy dan Kalezit 2005, Ayer dan Lucky 2010 menyatakan bahwa siswa yang belajar melalui pendekatan multiliterasi akan beroleh pemahaman yang tinggi. Nah, dalam pandangan Ayer dan Lucky ini 2010, pembelajaran proaktif merupakan
pembelajaran yang dikembangkan atas asas-asas pembelajaran yang meliputi tahapan mengalami, mengonseptualisasi, menganalisis, dan mengaplikasi. Selanjutnya, kompetensi belajar dan berkehidupan dalam abad ke-21 ini ditandai dengan 4 hal penting, yakni kompetensi pemahaman yang tinggi, kompetensi berpikir kritis, kompetensi berkolaborasi dan berkomunikasi, serta kompetensi berpikir kritis. Pembelajaran ini diorientasikan bagi pengembangan dan penggunaannya. Keempat kompetensi abad ke-21, yakni kompetensi berpikir kritis, kompetensi pemahaman konseptual, kompetensi kolaboratif dan komunikatif, serta kompetensi berpikir kritis. Secara lebih terperinci, dapat dijelaskan bahwa kompetensi pemahaman pengetahuan merupakan kompetensi yang berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk memiliki pemahaman tentang berbagai ilmu pengetahuan. Pemahaman atas ilmu pengetahuan ini minimal pemahaman terhadap bidang keahlian yang digelutinya. Sejalan dengan kenyataan ini, diperlukan serangkaian upaya untuk mengembangkan tingkat pemahaman seseorang terhadap pengetahuan yang harus dikuasainya. Selanjutnya, kompetensi berpikir kritis merupakan kemampuan mendayagunakan daya pikir dan daya nalar seseorang agar mampu mengkritisi berbagai fenomena yang terjadi di sekitarnya. Kemampuan berpikir kritis ini biasanya diawali dengan kepekaan seseorang terhadap sesuatu hal, kemudian diikuti kemampuan orang tersebut dalam mengevaluasi atau menilai hal tersebut berdasarkan sudut pandang yang digunakannya melalui kemampuan berpikir kritis ini. Seseorang akan mampu menempatkan dirinya secara tepat pada berbagai situasi yang dialaminya. Selanjutnya, ia akan mampu mengubah segala situasi yang tidak menguntungkan pada dirinya menjadi lebih baik berpihak kepada dirinya. Di sini ada kompetensi kolaborasi dan komunikasi merupakan kemampuan yang berhubungan dengan kesanggupan seseorang untuk bekerja sama dan berinteraksi dengan orang lain. Nah, kemampuan ini merupakan kemampuan yang penting dikuasai agar seseorang mampu bersinergi dengan orang lain, sekaligus menunjukkan eksistensinya di hadapan orang-orang di sekitarnya. Melalui penguasaan kompetensi ini pula, seseorang akan dapat menyampaikan berbagai pandangan kritisnya kepada orang lain, serta mampu mengomunikasikan pengetahuan kepada orang lain. Dengan demikian, ia akan senantiasa mampu berguna bagi lingkungannya. Seperti itu penjelasan konteks kompetensi kolaborasi dan komunikasi. Kompetensi kreatif lebih jauh akan mampu meningkatkan daya saing seseorang, sehingga akan memberikan sejumlah peluang baginya. Nah, untuk tetap dapat memenuhi segala kebutuhannya. Sejalan dengan uraian di atas, pembelajaran multiliterasi dapat didefinisikan sebagai pembelajaran yang mengoptimalkan keterampilan multiliterasi.
dalam mewujudkan situasi pembelajaran yang lebih baik. Nah, dari sini pembelajaran ini diorientasikan bagi pengembangan dan penggunaan keempat kompetensi abad ke-21, yakni kompetensi berpikir kritis, kompetensi pemahaman konseptual, kompetensi kolaboratif dan komunikatif, serta kompetensi berpikir kreatif. Selanjutnya, baik, di slide terakhir ini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang sudah saya paparkan di awal, yaitu tentang konsep dasar literasi, multiliterasi, dan pembelajarannya. Saya akan sampaikan kesimpulannya, yaitu memperlakukan literasi sebagai konsep yang berkembang juga memungkinkan guru untuk melihat keanekaragaman budaya dan bahasa sebagai sumber keanekaragaman, daya yang berharga bagi siswa untuk terlibat dengan media digital yang baru, bukan sebagai konsumen, namun sebagai produsen yang kritis dan kreatif. Dengan demikian, pembelajaran literasi ditujukan untuk mengembangkan keterampilan siswa dalam literasi kritis, literasi visual, literasi media, literasi teknologi, literasi lintas kurikulum (IPS, matematika, sains, seni, dan mata pelajaran lainnya), serta literasi dalam bahasa lain. Ya mungkin cukup sekian materi yang bisa saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika ada yang tidak jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.